Halo sahabat matematika, kita sekarang sudah masuk di bagian ke-6 dari materi matriks, yaitu determinan matriks. Oke, kita mulai. Nah, di sini tidak semua matriks memiliki determinan. Jadi syarat sebuah matriks memiliki determinan itu haruslah dia merupakan matriks persegi. Jadi misalnya matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan sebagainya. Tapi untuk bahasan kali ini, kita akan terbatas di dua jenis matriks saja, yaitu matriks order 2 kali 2 dan matriks order 3 kali 3. Oke, nah untuk notasinya sendiri, determinan dari sebuah matriks itu ditulis dengan ada tulisan det di depannya gitu. Jadi determinan dari matriks A itu ditulis det A, ataupun A-nya ditulis dalam kurung pagar, itu dibaca dengan determinan A. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang determinan matriks 2 kali 2. Ini sederhana ya. Jadi misalkan matriks A-nya ini anggotanya A, B, C, D, maka det A dihitung dengan rumus AD min BC. Berarti kalinya nyilang A kali D dikurangi B kali C. Oke, jadi lambang det juga bisa ditulis seperti ini dalam kurung pagar. Jadi nanti bisa dibedakan ya. Kalau misalnya nulisnya kurung lengkung kayak gini, itu artinya matriks. Kalau kurung siku berarti matriks. Kalau kurung pagar lurus kayak gini, itu artinya yang diminta determinan matriks. Oke, itu perbedaan kurungnya ya. Oke, nah sekarang kita cek contohnya. Sekarang contoh pertama, ada matriks A, anggotanya 2, 3, 1, 4. Det A-nya berapa? Berarti di sini det A sama dengan 2 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Maka ini menjadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oke. Yang kedua, B. Det B-nya berapa? Harus kayak ini ya. B. Nah, itu juga baca det B. Det B-nya berapa? 3 kali 4, 12 dikurangi negatif 3 kali 2, negatif 6. 12 dikurangi negatif 6. Jadi hasilnya 18. Oke, lagi satu. Misalnya ada C. 1, 3, 2, negatif 4. Det C-nya berapa? Berarti 1 kali negatif 4, negatif 4 dikurangi 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya adalah negatif 10. Oke, itu untuk matriks, determinan matriks 2 kali 2. Oke, sekarang lanjut ke matriks 3 kali 3. Nah, untuk matriks 3 kali 3, di sini ada dua metode yang bisa digunakan. Jadi yang pertama metode Sarus, yang kedua adalah ekspansi baris atau kolom. Jadi sebenarnya bisa ya, boleh gunakan ekspansi baris, boleh juga menggunakan ekspansi kolom. Tapi prinsipnya itu sama. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu, metode Sarus. Metode Sarus ini, jadi misalkan kita punya sebuah matriks A, order 3 kali 3. Nah, jadi ini elemen dari matriks A-nya. Nah, sekarang dalam menentukan determinannya, kita bantu. Elemen di kolom pertama dan kolom kedua ini, kita tulis ulang. Nah, sehingga ini menjadi 5 kolom, di mana ini adalah pengulangan gitu ya. Nah, sehingga setelah ditulis ulang, sekarang bagaimana cara menentukannya? Nanti dia berbentuk diagonal. Jadi pertama kalian kalikan dulu A, E, I. Ya, jadi A, E, I ini dikalikan. Terus itu hasilnya ditambah BFG ditambah CDH. Oke. Nah itu balik. Jadi kurang dia. CEG. Sini. Jadi ini tandanya menjadi
min CEG, lalu dikurangi CEG, di situ dikurangi AFH, dan terakhir dikurangi BDI. Oke, jadi seperti itu cara menentukan determinan matriks 3x3 dengan metode Sarus. Oke, kita ambil satu contoh. Nah, oke, misalkan kita punya matriks A, order 3x3 dengan anggota 2, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 1, 3. Oke, tentukan determinannya. Nah, jadi det-nya, ini sudah saya buat 5 kolom, jadi kolom pertama dan keduanya udah diduplikat di belakangnya. Jadi pertama, tadi kalikan 2 kali 2 kali 3. Jadi itu hasilnya 12. Itu ditambah 1 kali 4 kali 1. Ditambah 4. Di situ 2 kali 3 kali 1. Ditambah 6. Itu balik 2 kali 2 kali 1 dikurangi 4. 2 kali 4 kali 1 dikurangi 8. 1 kali 3 kali 3 dikurangi 9. Oke, nah sekarang tinggal operasikan biasa aja. Plus 4 min 4 habis. Berarti 12 tambah 6, 18. Dikurangi negatif 9, ini dikurangi 17. Jadi hasilnya 1. Oke, demikian untuk metode Sarus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Oke, untuk ekspansi baris atau ekspansi kolom. Jadi nanti bebas saja ya, mau ekspansi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, itu bebas. Nah, sekarang saya ambilkan contoh untuk ekspansi di baris pertama. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau baris pertama, berarti kan kita punya matriks ini anggotanya. A, B, C. Jadi kalau kita melakukan ekspansi baris pertama, maka nanti ada A, B, C. Nah, setelah itu ada tambahan tanda. Nah, ini tambahan tandanya ya. Jadi karena di baris pertama plus min plus, sehingga ini jadi plus, ini jadi min. Ini plus, itu tambahan tanda. Oke, nah sekarang A-nya ini harus dikalikan dengan determinan matriks 2 kali 2 yang kita dapatkan dengan cara menghilangkan kolom yang memuat A. Nah, jadi kalau ini memuat A, maka kan sisanya tinggal EF HI. Nah, maka ini kita kalikan dengan determinan dari EF HI. Nah, berikutnya B, maka kita hilangkan kolom B-nya, maka yang tersisa adalah DF GI. Nah, terakhir C, berarti yang ini hilang, maka sisanya adalah DE GH. Oke, seperti itu ekspansi baris pertama. Nah, sekarang kalau kita melakukan ekspansi kolom pertama, ya teorinya sama. Jadi di kolom pertama ini berarti ada A, D, G. Tambahan tandanya apa? Ini kolom pertama, plus min plus. Berarti di D-nya ini juga ada tambahan negatifnya. Nah, sekarang sama untuk menentukan determinan 2 kali 2-nya. Pada saat A berarti kita hilangkan baris yang memuat A. Ini hilang, maka sisanya tinggal EFHI. Setelah itu D ini hilang, sisanya BCHI. Nah, setelah itu yang di G ini hilang, maka sisanya tinggal BCEF. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita cek contohnya. Nah, sekarang kita punya matriks yang tadi ya, yang kita sudah hitung dengan metode Sarus. Sekarang coba kita hitung dengan ekspansi baris pertama dan juga ekspansi kolom pertama. Bagaimana perbedaan teknik penyelesaiannya. Oke, pertama, untuk ekspansi baris pertama. Jadi di baris pertama di sini ada 2, 1, 2. Dengan tambahan tanda makanya 2, jadi negatif 1, 2. Nah, berarti sekarang pada saat 2 hilang, maka sisanya 2, 4, 1, 3. Oke, ini. Lanjut. Di 1, 3, 4, 1, 3. Oke, lanjut di sini. Maka sisanya 3, 2, 1, 1. Oke, tinggal hitung det-nya berapa. Di sini 2 kali det-nya ini berapa? 6 dikurangi 4. 2. Dikurangi 1 kali 9 dikurangi 4. 5. Ditambah 2 kali
3 dikurangi 2, 1. Sehingga hasilnya 4 dikurangi 5 ditambah 2. Jadi hasilnya sama dengan 1. Oke, sama dengan yang tadi ya hasilnya. Oke, itu ekspansi baris pertama. Nah, sekarang kita cek dengan ekspansi kolom pertama. Oke, jadi itu kolom pertama. 2, negatif 3, 1. Oke, jadi ingat tadi ya, ada tambahan tandanya ini. Oke, sekarang kalau saat di pertama sisanya 24, 13. Kalau yang kedua 12, 13. Dengan depan 1 ini 12, 24. Oke, tinggal hitung sama dengan tadi. Maka ini hasilnya adalah 2 kali lihatnya 6 kurang 4, 2. Dikurangi 3 kali 3 dikurangi 2, 1. Ditambah 1 kali 4 kurang 4, 0. Jadi menjadi 4 dikurangi 3 tambah 0. Berarti sama dengan 1. Oke, jadi dengan ketiga teknik kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu determinan dari matriks A tersebut adalah 1. Oke, demikian untuk determinan matriks. Semoga bermanfaat. Terima kasih.